Janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh Tuhan, pulihkan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya kuasa Tuhan memulihkan setiap orang percaya malam hari ini. Haleluya. Tuhan, kami percaya lewat kematian Yesus di kayu salib, memberikan kami kuasa dan kami datang menyembah Yesus Raja Mulia. Oh, mulia. Sembah Raja Mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, mari katakan agung kerajaannya, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk selamatnya. Mari angkat suara bersama, katakan dipuji, mulia, haleluya. Mulia, Engkau mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, terima kasih Tuhan. Agung kerajaannya, dari surga datang untuk selamatnya. Bersama katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, mari katakan dengan senang hati, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, sungguh agung Tuhan, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk selamatnya. Mari bersama angkat suaramu, dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan. Katakan namanya Yesus. Hormat dan
Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Satu pujian lagi Bapak Ibu ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan malam ini, Yesus yang telah mati dibangkitkan jadi Raja. Dia hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kita katakan sama-sama. Anak Allah. Yesus namanya. Siapa yang sakit malam ini katakan menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, sama-sama, sebab dia hidup. Dengan iman katakan, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Katakan sekali lagi, anak Allah. Siapa namanya? Yesus namanya. Yang sakit katakan dengan iman, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Terima kasih Tuhan. Tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Takkan gentar, tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu, mari kita semua siapkan hati kita ya untuk kita mendengar firman Tuhan di malam ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat terkasih kita, yaitu Ibu Indriani ya, dari Sidoarjo, akan berdoa dulu untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ya, shalom semuanya. Ya, mari kita shalom. satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, selamat malam Bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan Roh Kudus. Tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami semua sehat, itu karena kasih kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Bentar lagi kami akan sabda-Mu Tuhan. Jadikan sabda-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom Tuhan, juga berkati hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu Tuhan agar apa yang dikatakan menjadi berkat dan bagi kami semua Tuhan. Dan berkati dengan berkat marifat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap hari, dan kami akan melakukannya setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di malam hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS Jan Sambunan MA. Kami persilakan Pak Jan. Ya, terima kasih host kita Ibu Indriani, koordinator kita malam ini ya. Oke,
Bapak Ibu sekalian, kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus dan saatnya kita mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu semua yang hadir malam ini orang-orang yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Anda sedang mendengarkan kabar baik hari ini dalam sorotan tema kita yaitu saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Katakan amin. Dan kita akan lihat dulu terlebih dahulu nats bacaan Alkitab kita. Malam hari ini terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dan kepada sahabat kita terkasih, Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Baik, bisa dibuka Pak Frans Angki. Baik, terima kasih Pak John. Nah, soal kitab 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Amin. Inilah yang Rasul Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Karena percaya. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena kekayaan, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena pangkat, bukan karena warisan, bukan karena yang lain-lain, tapi karena apa? Percaya, ya. Dan Alkitab berkata, orangku yang benar akan hidup oleh iman, percaya, yakin. Dan inilah tema kita sepanjang tahun 2023, kita sedang bicara tentang everlasting faith, yaitu iman yang kekal, ya. This is the years of faith. Kalau saudara lihat di dalam undangan-undangan yang setiap kali saudara dapat, baik secara japri atau di grup itu ya, saudaraku, itu di atas itu selalu ditulis ya, the years of faith, ya. Itu adalah tahun iman, ya. Saya akan tunjukkan untuk kita sekalian sebagai contoh saja ini. Haleluya. Nah, saya percaya bahwa, saya yakin bahwa iman yang kita miliki ini tidaklah sia-sia, saudara-saudaraku, ya. Oke, iman yang kita miliki kepada Tuhan Yesus Kristus ini akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Oke, ini biasa saya kirim ke grup-grup yang ada. Oke, coba saya lihat ini dulu. Nah, ini dia, misalnya ini ya. Ini sebagai contoh. Haleluya. Oke, kalau Bapak Ibu selalu perhatikan itu ya, misalnya ini dah. Nah, ini. Ya, ini misalnya di atas ini ya, ditulis ini. Setelah ada poster itu, ada gambar saya di situ, lalu di bawah ditulis The Years of Faith, ya. Inilah tahun iman di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya percaya saudara-saudaraku, kita semua ini adalah orang-orang yang sedang Tuhan persiapkan, ya. Di tahun 2023 ini, orang banyak mungkin memprediksikan, ya, sebagaimana saudara sudah mendengar ya sebuah pernyataan dari Presiden Joko Widodo ketika dia berkunjung dalam sebuah forum internasional dan banyak kepala negara berkata, ahli-ahli ekonomi mereka bilang tahun ini tahun yang gelap, tahun yang susah dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sadar ya, kalau engkau dan saya, engkau hidup karena iman, percaya, bukan karena melihat, ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa, ya. Saudara-saudara, Rasul Paulus bilang dalam ayat ini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena iman. Ada orang bilang dia tidak bisa hidup tanpa uang, ya. Kalau tidak ada uang, dia pasti seperti mau mati rasanya. Ada orang juga bilang, aku tidak bisa hidup tanpa harta, tanpa kekayaan. Kalau tidak harta, tidak ada kekayaan, rasanya aku ini mau mati. Ya rasanya, ya. Ada orang dia bilang dia hidup tidak bisa tanpa yang namanya makanan. Kalau tidak ada makanan dia akan mati. Memang kita makan untuk kita hidup, ya. Dan bukan hidup untuk makan, saudaraku. Kalau tidak ada makanan, orang kelaparan juga mati. Tapi bukan karena itu, tapi Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan, ya. Itu penting, bukan karena melihat.
Yang engkau lihat ini keadaan sepertinya tidak baik. Engkau lihat keadaannya seperti tidak menguntungkan. Engkau lihat keadaannya mengecewakan. Engkau lihat keadaan menyakitkan, menyedihkan. Engkau lihat keadaan semuanya buruk. Engkau melihat keadaannya membuat engkau rasanya tidak tenang. Engkau melihat bahwa keadaan membuat engkau dalam keadaan takut dan putus asa. Tapi hari ini, saudaraku, Tuhan ingin engkau hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Katakan amin. Dalam bahasa Inggris berkata, we walk by faith. By faith, iman ya. Not by sight, sebab hidup kami ini hidup karena apa? Berjalan dalam iman, suatu. Bukan karena melihat. Karena apa yang kau lihat itu seringkali sebagai metamorfosis ya. Saudaraku, itu seperti fata morgana yang kelihatan kalau kita pelajari di sekolah dulu ya, kita lihat itu jalan aspal ya, di ujung sana itu seperti bayangan, saudaraku. Nah, seperti itulah kadang-kadang fata morgana itu ada di depan kita. Apa yang kita takutkan, bahkan apa yang orang lain takutkan itu belum tentu terjadi. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai engkau tertipu dengan pandangan mata. Lot, saudaraku, dengan Abraham saat mereka berpisah, Alkitab berkata Lot melihat lembah-lembah Yordan seperti taman Tuhan, ya. Dia lihat itu tempat yang begitu indah sekali, wah menggiurkan. Tapi dia tidak tahu, dia tidak sadar bahwa tempat-tempat yang dia lihat itu yang dia inginkan akhirnya itu menjadi Sodom dan Gomora, akhirnya dimusnahkan Tuhan dengan api dan belerang. Sementara Abraham melihat tempat yang tandus, gersang, kering, tempat yang tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Tapi Tuhan berjanji, tempat di mana engkau berdiri ini aku berikan kepadamu, dan tempat-tempat yang engkau lihat sejauh mata memandang juga aku berikan kepadamu. Jadi Bapak Ibu, ada dua cara pandang yang berbeda. Satu cara pandang dengan iman, satu cara pandang mata jasmani. Seringkali banyak orang tertipu dengan pandangan mata jasmani. Padahal Bapak Ibu, pandangan mata jasmani kadang-kadang bisa membohongi, bisa menipu kita ya. Tuhan bilang kepada Samuel pada waktu anak-anak Isai, mereka diundang ke sebuah pesta acara di mana Tuhan akan memakai Samuel untuk mengurapi salah satu dari anak Isai menjadi raja. Oh, anak-anak Isai dia tampilkan yang gagah-gagah, yang perawakannya, tampannya luar biasa, yang kelihatannya wah menurut pandangan manusia, menurut pandangan dunia. Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, aku tidak melihat rupa, tapi aku melihat hati. Jangan aku memandang parasnya. Manusia melihat luarnya, tapi aku melihat hati. Saudara-saudaraku, dari anak yang pertama, saudaraku, sampai kedua, ketiga, sampai yang ketujuh, saudara-saudaraku, dan Samuel berkata, ini semua tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel tanya kepada Isai, masih ada lagi anakmu yang satu atau sudah habis? Lalu Isai berkata, oh dia masih ada di padang belantara, masih menggembalakan kambing domba. Dan Samuel berkata, panggil dia, kita tidak akan makan merayakan pesta sebelum dia datang. Pada waktu Daud datang, Alkitab berkata dia masih kemerah-merahan. Oh, masih imut-imut, masih wajah yang lucu-lucu. Dan Tuhan berkata kepada Samuel, ini dia orangnya, bangkit dan urapi dia. Dan seketika itu juga, wow, Daud diurapi menjadi raja. Ya, saudara, terkadang kita tertipu dengan pandangan mata kita. Nah, itulah kebanyakan orang dia salah. Nah, karena itu, saudaraku, hari ini kita belajar, saudaraku ya, dalam sebuah tema kita malam hari ini adalah apa, saudaraku? Saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin. Saudaraku, kuasa Tuhan dinyatakan dalam perkataan iman. Amin. Kalau saudara mau tahu orang itu imannya kuat atau imannya sedang lemah, itu saudara tahu dari mana? Dengarkan aja kata-katanya. Kalau kata-katanya pesimis, kalau kata-katanya apatis, kalau kata-katanya itu selalu negatif, nah, kita bisa tahu di situ, itu orang itu sedang bermasalah dengan iman. Imannya lagi tidak stabil, imannya lagi lemah, imannya lagi goyah, imannya lagi dalam keadaan soal gak karu-karuan. Nah, itulah sebabnya apa yang keluar dari hati, keluar dari mulut itu berasal dari hati. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan ya. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam perkataan iman. Bilang amin.
Di dalam perkataan iman, saudaraku, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja, bilang sedang bekerja, dan terus bekerja di dalam kehidupan orang percaya. Bilang amin. Siapa percaya malam ini ada kuasa dalam perkataan orang benar? Amin. Karena itu Bapak Ibu, waktu engkau berkata, aku sembuh, maka seketika itu engkau sedang menarik kuasa Tuhan untuk menyembuhkan engkau. Waktu engkau berkata, aku kuat, aku menang, engkau sedang menarik kuasa Tuhan untuk memberi engkau kekuatan dan kemenangan dalam hidup ini. Waktu engkau berkata, aku dipulihkan, aku diberkati, engkau sedang menarik kuasa Tuhan untuk memulihkan engkau dan memberkati engkau. Katakan amin, ya. Saudara, ini saatnya, ini adalah tanda-tanda orang yang ciri-ciri orang yang berjalan dalam kuasa Tuhan. Nah, hal ini dapat kita pelajari di dalam Kisah Rasul 9 ayat 34 sampai dengan 36. Dari ayat-ayat tersebut, saudaraku, ini dahsyat ya. Kita pelajari sungguh dahsyat firman ini, saudaraku. Dari ayat ini saja kita bisa menjumpai di sini, paling sedikit saya menulis, mencatat ada 3 kebenaran. Kenapa 3 kebenaran? Karena ini bisa mudah diingat. Kalau terlalu banyak, nanti saudara mengalami kesulitan ya. Tidak bisa mengingat semuanya. Tapi kalau 3 itu pas. Tapi kalau saudara cuma ingat 1 atau 2, nah itu rasanya orang makan itu nggak kenyang ya, nggak bisa puas. Nah 3 saja kita main di 3 poin ini. Seperti Allah Bapa, Anak, Roh Kudus ya. Itu luar biasa Trinitas. Kita main 3 poin aja. Jadi kita lihat ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengetahui. Mengetahui apa? Saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Malam hari ini mari kita deklarasikan iman kita. Kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Katakan sama-sama. 2, 3. Saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan mau engkau berjalan, jangan diam, jangan duduk, jangan santai, saudaraku, ya. Jangan, saudara-saudaraku, jangan engkau tertipu, jangan engkau terlena saat engkau bergerak, move on, berjalan dalam kuasa Tuhan. Wow. Pak Morris, haleluya, menyapa kita malam hari ini. Oke, saatnya kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Amin. Mari kita lihat siapa orang yang berjalan dalam kuasa Tuhan itu. Kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memperkatakan imannya. Bilang memperkatakan imannya. Pada siapa? Dia memperkatakan imannya pada Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk orang sakit yang mau disembuhkan ini. Ini yang terjadi dalam pelayanan Petrus. Waktu dia menjumpai Eneas, tadi pagi saya sudah sampaikan ya. Saya sudah sampaikan bahwa ketika Petrus datang mendoakan Eneas, Petrus memperkatakan imannya, dan pertanyaan saya, apakah Eneas sembuh? Nah, ini jawabannya. Ayat ini bicara Eneas ternyata sembuh. Mari kita lihat ya. Kisah Rasul 9 ayat 34. Kisah para Rasul 9 ayat 34 mengatakan, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Haleluya, amin. Bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam perkataan orang percaya. Oh, Petrus datang dan Petrus berkata kepada Eneas. Kata Petrus kepadanya dalam ayat ini, Kisah Rasul 9 ayat 34. Kata Yesus kepadanya. Kepadanya itu siapa? Eneas. Dia bilang apa? Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Mari ucapkan perkataan ini kepada diri kita sendiri. Kalau ini perkataan ini Petrus sampaikan kepada Eneas. Sekarang Bapak Ibu, engkau perkatakan kepada dirimu sendiri. Ucapkan namamu. Misalnya John, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Mari ucapkan sama-sama kalau engkau percaya malam ini ada kuasa dalam perkataan. Letakkan tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kanan di hadapan Tuhan, dan ucapkan, mulai panggil namamu. Engkau perdengarkan namamu, karena apa yang kau ucapkan itu telingamu dengar. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Allah. Sudah siap ya? Saya hitung pada hitungan yang ketiga. Kita ucapkan sama-sama dan kita sampaikan pada nama kita masing-masing ya. Sudah siap? Siapa yang sakit malam ini? Mari kita ucapkan apa yang diucapkan Petrus dengan iman, kita ucapkan juga untuk diri kita. 1, 2, 3. Kata Petrus kepada John,
John, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Katakan sekali lagi, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Amin. Haleluya. Dan rasakan sekarang ada kuasa aliran surga sedang mengalir dalam tubuhmu yang sakit. Karena apa yang kau ucapkan itulah yang sedang terjadi, itu sedang kau create. Engkau sedang menciptakan sesuatu di dalam roh. Dan semua dimulai dari dalam roh. Karena apa yang kau ucapkan dalam roh, itu termanifestasi di alam nyata. Amin, saudara-saudaraku ya. Kata Petrus kepada Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Apa yang terjadi? Waktu Petrus berkata demikian, Alkitab berkata apa? Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Apa yang terjadi? Seketika itu juga bangunlah orang itu. Siapa orang itu? Eneas. Eneas yang sakit. Sakit apa? Sakit lumpuh. Mungkin malam hari ini kau tidak sakit lumpuh secara jasmani seperti Eneas ini tidak bisa berjalan. Tapi keuanganmu sedang lumpuh. Ekonomimu sedang lumpuh. Bisnismu, karir pekerjaanmu sedang lumpuh. Kebahagiaanmu sedang lumpuh. Nah, sesuatu yang lumpuh ucapkan malam hari ini. Bilang, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Mari angkat tanganmu sekali lagi kita ucapkan dengan iman. 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Terima, bilang I receive. Ya, seperti kita doa profetik itu kita berkata I receive, yang artinya aku terima ya. Saudara, perkataan-perkataan iman itu penting ya. Makanya dalam doa-doa profetik yang kita naikkan, saudara lihat ya. Beberapa tahun sebelum kita deklarasikan doa profetik, saudaraku, itu terorisnya sudah merajalela di mana-mana di Indonesia. Tapi dengan kita memperkatakan doa profetik ini, kita lihat ya, orang-orang menjadi otak ya, dalang dari teroris ini satu persatu ditangkap. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, para koruptor itu satu persatu ditangkap selaku dan dimasukkan dalam penjara. Wow, ini dahsyat. Ada kuasa dalam perkataan orang benar. Amin. Mari kita lihat, saudaraku, saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Itu terjadi pada siapa, saudaraku? Yang kedua, ini dia ciri-cirinya. Orang yang berjalan dalam kuasa Tuhan itu apa? Yang kedua, dia adalah, selain dia memperkatakan imannya, saudaraku, dia yang kedua memperlihatkan. Bilang memperlihatkan. Dia memperlihatkan kuasa Tuhan Yesus. Oleh apa? Oleh kata-kata imannya kepada orang sakit. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 35. Kisah para Rasul 9 ayat 35 yang mengatakan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Apa yang terjadi? Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Namanya melihat itu sesuatu yang diperlihatkan ya. Maka di sini yang kedua, ciri dari orang yang berjalan dalam kuasa Tuhan, dia memperlihatkan. Dia memperlihatkan apa? Kuasa Tuhan Yesus. Oleh apa, saudaraku? Oleh kata-kata imannya itu kepada orang sakit. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang engkau lihat dari mana? Seseorang punya iman yang penuh kuasa itu dari apa yang dia katakan, apa yang diucapkannya itu ada kuasa Tuhan. Dan itu orang-orang yang di mana di Lida dan di Saron mereka melihat itu, saudaraku. Amin. Ini adalah M yang kedua. M yang pertama itu memperkatakan iman, M yang kedua memperlihatkan kuasa Tuhan Yesus. Mari kita lihat saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan itu terjadi bagi siapa? Ciri yang ketiga adalah ini dia. Nah, ini sekarang. Yang ketiga, dia adalah orang yang menyadari bagaimana? Menyadari bahwa kuasa Tuhan turun bagi seorang murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita lihat dulu Kisah Rasul 9 ayat yang ke-36. Kisah para Rasul 9 ayat 36 yang mengatakan di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Amin. Amin. Di Yope ada seorang murid perempuan. Bernama siapa? Tabita. Dalam bahasa Yunani itu artinya Dorcas. Dan lihat, Tabita atau Dorcas ini, soal ini perempuan yang baik hati sekali.
dia berbuat baik, dan kemudian dia memberi sedekah. Saudara, dan kalau kita lihat di ayat selanjutnya, itu Tabita atau Dorcas ini, saudaraku, dia sakit lalu dia mati. Waktu dia mati, orang-orang yang mendapat kebaikan dia semasa dia hidup, mereka menangis, mereka pegang bajunya sambil Petrus datang dan mereka bilang, ini waktu dia hidup, Tabita, Dorcas ini, dia suka memberi sedekah, dan Petrus akhirnya mendoakan Tabita atau Dorcas ini, dan Dorcas pun bangkit, saudaraku. Jadi kuasa Tuhan, Bapak Ibu, bukan cuma membebaskan seorang Eneas yang lumpuh, tapi membangkitkan Tabita atau Dorcas. Saya berdoa supaya malam ini kuasa yang sama juga Tuhan berikan kepada kita sekalian, ya. Dan kita lihat, saudara-saudaraku, ini adalah langkah-langkah iman. Langkah iman yang pertama apa tadi, Bapak Ibu? Yaitu memperkatakan imannya, ya, pada Tuhan Yesus. Setelah memperkatakan iman, kemudian yang kedua memperlihatkan kuasa Tuhan Yesus supaya orang lain juga bisa melihat dari apa yang saudara ucapkan itu. Lalu yang ketiga setelah itu menyadari, ya, menyadari bagaimana? Menyadari kuasa Tuhan turun bagi seorang murid Tuhan. Makanya seorang murid Tuhan itu, kalau dia belajar firman, dia akan ngerti, bahwa ternyata kuasa itu masih ada sampai hari ini, ya. Itu beda murid dengan jemaat. Kalau jemaat dia tidak belajar. Bahkan jemaat itu kadang-kadang imannya tidak bisa bertumbuh. Tapi seorang murid yang belajar mendengar, belajar melihat, belajar memperhatikan, belajar untuk memahami, dia akan mendapatkan kuasa Tuhan. Terbukti, saudara-saudara lihat ya, perempuan yang bernama Tabita atau dalam bahasa Yunani Dorcas ini, dia murid Tuhan, walaupun dia sudah mati, tapi kuasa Tuhan membangkitkan dia, luar biasa. Saya berdoa supaya malam hari ini, apa yang sudah mati dalam hidupmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, pekerjaanmu, hal-hal yang kau rindukan sudah mati, Tuhan bisa bangkitkan itu kembali. Katakan amin. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia. Hasil yang pertama, Bapak Ibu, ya, lihat ini. Bagi orang percaya yang taat pada firman, artinya orang taat pada firman itu apa? Dia berjalan dalam kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Dia mengalami kuasa mujizat kesembuhan. Katakan, kuasa mujizat kesembuhan terjadi bagiku. Bilang amin. Haleluya. Kita lihat ayatnya ya, Kisah Rasul 9 ayat 34. Kisah para Rasul 9 ayat 34 yang berkata, kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Amin. Nah, ini yang disebut dengan instant miracle. Jadi mujizat tiba-tiba, saudaraku, ya. Mujizat yang begitu instan sekali. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Makanya hati-hati dengan perkataanmu. Karena engkau salah mengucapkan suasana yang kasih Tuhan, maka itu yang terjadi. Kalau engkau ucapkan yang positif, aku sehat, aku kuat, aku menang, aku diberkati, itu akan terjadi. Karena itulah yang menciptakan sesuatu yang disebut mujizat dalam kehidupanmu. Terbukti ini Petrus mengucapkan, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau, dan seketika itu juga Eneas bangun, ya, dia disembuhkan Tuhan. Amin. Mari kita lihat yang kedua hasilnya nih, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, yang berjalan dalam kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Dia membuat orang berbalik kepada Tuhan. Yang tadinya orang tidak setia kepada Tuhan, sekarang setia kepada Tuhan. Yang dulunya orang jauh dari Tuhan, sekarang mulai dekat dengan Tuhan. Ini dahsyat. Ya, kita deklarasikan ayat ini malam ini. Kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 35. Haleluya. Kisah para Rasul 9 ayat 35 yang mengatakan semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, apa beda berbalik kepada Tuhan dan berbalik dari Tuhan? Misalnya ini Tuhan, ya saudaraku, dan ini adalah orang berdosa. Ketika orang berbalik dari Tuhan, artinya dia makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Dia meninggalkan Tuhan. Itu artinya berbalik dari Tuhan. Ini Tuhan, dia berbalik dari Tuhan, ya. Dari Tuhan di sini dia berbalik
meninggalkan Tuhan. Tapi kalau berbalik kepada Tuhan, itu orang yang sudah jauh, sudah hilang, tahu-tahu ditarik makin hari makin dekat, semakin dekat, dan akhirnya dia melekat dengan Tuhan. Amin. Itulah kita dulu yang jauh, sekarang sudah dekat. Itu karena kuasa Tuhan. Saya berdoa malam ini, Tuhan pakai kita semua menjadi orang-orang yang penuh kuasa Tuhan untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan. Orang yang tidak percaya akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sudah murtad meninggalkan Tuhan akhirnya mereka kembali kepada Tuhan Yesus. Katakan amin ya. Orang yang dulunya menjadi penghujat, penganiaya, pencemooh, pembunuh orang-orang percaya yang suka bakar gereja, membunuh hamba Tuhan, akhirnya mereka bertobat. Mereka datang pada Yesus. Bisakah Tuhan lakukan itu zaman ini? Bisa, sangat mungkin, sangat bisa. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita lihat ya. Ini dia. Kita lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Itu dia akan membuat banyak sekali ya, dia banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah seperti Dorcas atau Tabita ini. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 9 ayat 36. Kisah para Rasul 9 ayat 36 yang mengatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Amin. Amin. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tuhan tidak berhutang budi, saudaraku. Orang yang suka berbuat baik, yang suka memberi sedekah itu, ternyata itu diperhatikan Tuhan, ya. Dorcas, wanita ini, Tabita ini, dia orang gak pelit, dia orang gak medit, dia orang gak kikir, dia murah hati, dia suka memberi. Makanya tidak heran juga kuasa Tuhan begitu nyata dalam hidup dia. Waktu Petrus datang dan mendoakan dia, tiba-tiba dia hidup kembali. Nah, saya berdoa supaya malam ini semua kita, Bapak Ibu, jadilah orang yang murah hati, jangan pelit dengan Tuhan, jangan medit, jangan kikir dengan Tuhan, jadi orang yang murah hati. Supaya kau bisa lihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini ya. Firman Tuhan yang sudah kita dengar di malam ini. Dan Bapak Ibu, kita akan sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan di malam ini. Dan nanti doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Yaitu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu yang baru pada malam hari ini yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Saatnya dalam kehidupan kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan itu Kau nyatakan bagi kami untuk dalam kehidupan kami untuk memperkatakan iman percaya kami bahwa Tuhan Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di dalam perkatakan iman kita pada Yesus Kristus yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Bahkan kami berjalan dalam kuasa Tuhan. Kami mau memperlihatkan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Ya Yesus. Orang-orang yang sakit disembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau berikan penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun juga untuk menyadari bahwa kuasa Tuhan turun atas setiap kami, anak-anak-Mu sebagai murid-murid-Mu ya Tuhan yang kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa terus mengalir terus di dalam kehidupan kami. Engkau pakai dalam kehidupan kami menjadi suratan-suratan Kristus yang terbuka agar kami bisa berjalan di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Bapak, berkati Pastor John Sarbunan, berkati ya Tuhan, setiap hari Kau tambah-tambahkan hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu ini. Berikan umur panjang, sehat, segar, kuat selalu di dalam setiap hari kehidupannya, agar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Berkati istri anak-anaknya, berkati keluarga besarnya. Demikian pun juga kami yang hadir pada malam hari ini pun, tidak ada satupun terlewati, kami pun diberkati di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kau selama-lamanya. Ini doa kami buat firman-Mu yang Kau sudah taburkan buat kami pada malam hari ini. Haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Joyce Putirai. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan.
Tema pada malam hari ini saatnya berjalan dalam kuasa Tuhan. Ada 3. 1. Memperkatakan imannya. 2. Memperlihatkan kuasa Tuhan Yesus. 3. Menyadari kuasa turut bagi seorang murid Tuhan yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Kiranya apa yang kita firmankan tertanam di hati kami dan pikiran kami. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dan selanjutnya doa profetik yang akan disampaikan oleh Frans Angki. Bapak Frank Angki dari Bekasi. Silakan Bapak Frank Angki dari Bekasi. Terima kasih. Ya. Mari kita naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Everything is over. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja LCC Everlasting. Ucapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayanan Tuhan, umat dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Yes. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa, pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari kota Bekasi. Tuhan berkati Pak Frans Angki. Terima kasih Pak John. Ya, Tuhan berkati. Ya. Amin. Terima kasih Bapak Frans Angki
yang yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya Untuk pengumuman nanti bisa disampaikan ya oleh Ibu Indriani. doa Pengumuman. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Silakan Ibu Indriani. Ya. Ya, shalom. Ya, Pengumuman shalom. info gereja. Ya. Pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan misi, penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer lewat rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via OVO ya Gereja CLCC 08133 0692929 atas nama Mario Johannes. Ya. Terus Pak John ke atas. Ya. Hadiran ibadah raya hari Minggu pukul 7 WIB disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat yang diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 atau 20 WIB. Mari kita bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pada pukul 4. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah yang di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan yang diawali dengan harimu yang baru sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dapat dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Allah pulang datang dengan iman, pulang membawa mujizat. Amin. Bapak Ibu hadir pada ibadah CLCC pagi diadakan hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10 di tempat Ibu Linda Effendi di Jalan Palem 4 MB 68 Pondok Canda Indah. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang dihadirkan Tuhan di rumah dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Mari kita semua berdoa persiapkan acara pernikahan dalam pasangan Ivan Kumala dengan Kumala Wibowo dengan Grace Praskila Setianto di Gereja CLCC Surabaya hadir pada hari Minggu tanggal 26 November 23 pukul 11 di tempat Hotel Swiss Berlin di Jalan Manyar Kertoharjo Surabaya. Info penting. Harap Bapak dan Ibu Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC online di setiap pagi dan malam di YouTube channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, menyalakan bunyi lonceng notifikasinya, komen dan share yang ke yang lain. Oke. Selanjutnya spesial happy birthday pada November 2023 Bapak John Sambunan MA dan keluarga. CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 16 November anak Aseno sudah ya. Oh ya, usia 2 tahun kemarin ya. Tanggal 23 kemarin Bapak Tirto sudah. Ya, Pak Tirto. Tanggal 23 nanti Bapak Darmawan Lim
dari Medan. Siapa yang lagi menyusul harap menghubungi Ibu Sinta Nenek Sulistia. Demikian info Gereja CLCC. Atas perhatian kami mengucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Kami kembalikan ke host kita. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Indriani. Ya, terima kasih Ibu Indriani telah menyampaikan pengumuman juga yang telah membawakan doa firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami terima kasih Pak Lukas juga doa peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya sebagai host Ibu Joyce menyampaikan buat kita semua, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami serahkan ke Bapak Pendeta John Sadbunan yang luar biasa dipakai Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu melindungi Bapak Pendeta John mulai ibadah pagi sampai malam dan selalu memimpin ibadah tak putus-putusnya mulai hari Minggu sampai hari Sabtu. Saya percaya Tuhan memberkati Bapak Pendeta John maupun Ibu Sinta dan anak-anak. Juga saya selalu mendukung Bapak Pendeta John. Amin. Berdoa untuk kuat. Saya juga terima kasih yang Bapak Pendeta John mendoakan saya yang saya sakit, tapi saya percaya dengan firman-Mu ini luar biasa. Saya percaya, saya selalu mengucapkan ada mujizat, ada kuasa, ada kesembuhan. Selalu saya sebutkan itu. Jadi saya tidak mengharapkan dengan Bapak Pendeta John, saya sendiri juga harus untuk mendoakan diri saya. Puji Tuhan, luar biasa. Kaki saya bengkak itu sudah kempes. Terima kasih Pak John. Yang luar biasa, saya kembalikan untuk doa berkat pada malam hari ini. Bisa saya akan memuji Tuhan Pak John? Ya, silakan Bu Joyce. Sebelum Bu Joyce. Ya. Bersalah, lindungi anak ini. Amin, amin. Yesus, haleluya. Amin, amin. John, mohon maaf, saya mendoakan anak saya, dia akan berangkat ke Mataram, Pak John. Ya, amin. Kita doakan ya, supaya sukses. Semua disertai Tuhan. Saya nyanyikan dulu Pak John ya. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku kasih Pak John. Saya serahkan kepada Pak John. Saya minta tolong doakan anak saya, Johan, yang dia akan berangkat ke Mataram. Johan ya? Oke. Iya. Ya, kita arahkan tangan buat saudara Johan yang berangkat malam ini ke Mataram. Apa sendiri atau dengan teman atau dengan saudara atau dengan siapa? Johan berangkat dengan siapa, Bu Joyce?
sama temannya kerja Pak John, dia bawa barang naik truk besar Pak John, Oh ya, melewati Denpasar dulu, baru naik ferry lagi ke Mataram. ya. Oke. Lagi ombak ini Pak John. Oh gitu ya. Baik, kita berdoa supaya Tuhan ya yang tuntun perjalanan Tuhan sertai meskipun ada ombak, gelombang, ada angin badai, Tuhan teduhkan semua, Tuhan pertimbangkan di tempat tujuan dengan selamat dan kembali juga ke Sidoarjo, Surabaya dengan selamat ya. Oke. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Kita bersama-sama berdoa untuk Saudara Yohan ya. Bapak, Engkau pemimpin perjalanan ini, sertai Saudara Yohan, putra dari Ibu Joyce, Pak Umar, Tuhan pertimbangkan dia dengan selamat, dijauhkan dari segala bahaya, musibah, bencana, kecelakaan. Dalam nama Yesus, Tuhan buat semua dilancarkan, dimudahkan, barang-barang yang dibawa, tidak ada satupun yang hilang, tidak ada satupun yang rusak, semua utuh, semuanya dalam keadaan baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau buat perjalanan ini berhasil, perjalanan ini mendatangkan keberuntungan, perjalanan ini mendatangkan kebaikan, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari Bapa, lewat perjalanan ini kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, ada malaikat-Mu Engkau utus berjalan di depan Yohan, meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Ini doa kami kepadamu, Tuhan juga sertai anak kami Yohan, yang juga sedang berangkat juga ke luar negeri, Tuhan pertimbangkan dengan selamat dan kembali ke Indonesia dengan selamat. Tuhan pertimbangkan Saudara Yohan putra Bu Joyce juga, sehingga dia boleh berkumpul kembali dengan keluarganya. Jauhkan dari musibah, bahaya, bencana, kecelakaan, dari terpan angin badai, gelombang apapun, Tuhan teduhkan, tenangkan, Tuhan hentikan semuanya. Bahkan dari tangan-tangan jahil, dari tangan-tangan orang berdosa, dan tangan-tangan orang yang berniat jahat, Tuhan jauhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, Kau perisai benteng hidup, kota benteng bagi Yohan, dan kami percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Oke, kita kembalikan dulu kepada Bu Indriani. Sebelum kita menutup dalam doa, kita nanti nyanyikan lagu yang tadi Bu Joy sudah intro tadi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, silakan Bu Indriani. Ya, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Ibadah ini sudah selesai, itu karena Tuhan Yesus baik dan sangat baik. Terima kasih Bu Joyce yang jadi host malam hari ini, luar biasa. Tuhan memberkati Bu Joyce bersama anak-anak dan suami, keluarga. Tuhan berkati. Tetap semangat, sehat selalu untuk mencari. Terima kasih. Iya. Nah, Pak Lukas, ya, terima kasih Pak Lukas. Nah, Tuhan berkati, sehat selalu bersama Kesia dan Oma Nana. Pak Fran Angki, ya Tuhan berkati, Pak Angki, ya Bu Sinta, Cindy, Pak Morris. Kita ketemu lagi Pak Morris nanti di tempatnya Bu Linda tanggal 25 ya. Tuhan memberkati Pak Morris. Ya, nanti datang Pak Morris tanggal 25 di rumahnya Bu Lydia. Nanti rencana tanggal 26 ya. Pak Morris itu, Pak Morris, ya Pak Morris sebelum tanggal 25 hari Sabtu. Tanggal 25 Pak. Oh 25. Ya. Ya. Hari apa? Jam berapa Bu? Sabtu jam 10. Hari Sabtu Pak, hari Sabtu. Datang Pak. Jam berapa? Jam 10. Ya, juga hormat. Bisa aku saksikan nanti main gitar. Oke, sip. Tanggal 25, tanggal 25. Ya, 25. Tanggal 25 ya. Ya. Tuhan berkati. Ya. Rencana Natalan di mana nanti? 9 Pak John. Nah, di tempat Bu Linda Fendi juga. Iya. Kita Natalan di sana ya, kita. Natal di rumahnya siapa? Bu Linda sakit ya. Tuhan berikan. Natal di rumah siapa buat Indrani? Yang kemarin dulu Pak mau datang itu loh, di Bu Linda Effendi.
Oh ya, siap. Ya Pak Mari. Ya, Pak Chandra. ya, Infonya di grup Pak ya, nanti. ya. Sudah ada di grup ya. Tuhan berkati semuanya. Juga kita dukung doa Bapak John, pendeta kita yang setia sama Tuhan. Kita dukung doa agar selalu diberkati Tuhan. Ya, Pak John kita jemput luar biasa ya. Kita selalu dukung doa bersama keluarga, Bu Sinta dan anak-anak. Ya, Berkati. semangat Indrani. Ya. Ya, Tuhan berkati dan kami kembalikan kepada host pada malam hari ini. Kami persilahkan Bu Joyce. Ya, terima kasih Bu Indriani yang luar biasa. Sehat selalu, semangat. Ya. Silakan Pak John, kita akan menyanyi hidup ini ya Pak John. Ya, oke. Baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini ya sebelum kita berpisah. Oke, biarlah lewat pujian ini menguatkan kita semua ya. Bahwa Tuhan kasih kita kesempatan ini satu anugerah Tuhan. Amin. Jangan kita sia-siakan ya. Amin. Mari katakan bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sesungguhnya hidup manusia ada di tangan Tuhan. Hidup manusia seperti rumput yang sebentar tumbuh dan kemudian kering dan layu. Hidup manusia seperti uap dan kemudian ditiup angin dan akan hilang. Kami mau gunakan waktu hidup ini dengan baik melayani Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Amin. Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel tercurah dan dicurahkan buat semua yang hadir malam ini. Anak-anakmu semasa mereka hidup, mereka berjalan dalam kasih-Mu ya Tuhan. Mereka berjalan dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Yang tidak mungkin ternyata menjadi sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi semua yang percaya malam ini yang berjalan kuasa Tuhan, tidak ada yang mustahil. Pintu-pintu yang tertutup sedang dibukakan Tuhan malam ini. Jalan-jalan yang buntu sedang dibukakan Tuhan malam ini. Engkau yang lemah, terima kekuatan baru dari Tuhan. Engkau yang susah dan sedih, terimalah penghiburan dari Tuhan. Engkau yang dalam keadaan sakit, terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkanmu, bukan cuma rohmu, bukan cuma jiwamu, bukan cuma fisikmu, tapi keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, bahkan juga pekerjaan, bahkan juga keuanganmu semua disembuhkan Tuhan dan pelayanan juga disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah, malam sudah menjadi bagian bagi kami, sebentar kami akan beristirahat, dan besok pagi pun kami akan bangun dalam ucapan syukur untuk beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pada jam 4 pagi. Semua anak-anak Tuhan yang siap melayani Tuhan besok pagi, pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan urapi mereka semua. Dalam nama Yesus kami percaya hadirat Roh Kudus memenuhi kami semua di pagi hari nanti. Berkati kebaktian malam ini, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Kami percaya yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan, bahkan Tuhan sudah berikan kelimpahan dalam hidupnya. Bapa, ini doa kami kepadamu malam ini, imani. Ketika nama saudara mulai disebutkan satu persatu, itu berarti engkau sedang terkoneksi, sedang terhubung, sedang tersambung langsung dengan kuasa Tuhan. Seperti Petrus berkata kepada Eneas, Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Kuasa Tuhan langsung bekerja kepada Eneas, dan sebagaimana Petrus juga berkata kepada Tabita Dorcas yang sudah mati pun bangkit, malam ini kuasa Tuhan juga akan menghampiri engkau ketika namamu disebutkan. Siap Bapak Ibu sekalian, dalam nama Yesus. Pak Morris, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Joyce, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Indriani, engkau terima kuasa Tuhan. Pak Frans Angki, engkau terima kuasa Tuhan. Pak Lukas, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Marta, engkau terima kuasa Tuhan. Ibu Sinta dan anak-anak, engkau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, engkau terima kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Di tanganmu ada kuasa, di hati, di mulut, di pikiran, di hidupmu ada kuasa Tuhan menyertai engkau. Tercurah dan dicurahkan makin berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, angkat kedua tangan dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita sekalian yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya terima kuasa Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Oh, berkati Pak Morris. Hati-hati di jalan Pak Morris. Berkati Male. Cepat sembuh ya. Kuasa Tuhan menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan Male. Amin. Haleluya. Tuhan berkati Pak Lukas. Salam buat teman Nana ya. Tuhan Sangki, Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Sama-sama Bu Joyce, semangat. Salam buat Pak Umar ya. Tuhan Yesus memberkati kita Amin. semua. Memberkati kita semua. Pak Frans Sangki, salam buat Ibu ya. God bless you Selfie. all. Oke, God bless you all. Indriani, salam ya buat Feli, Ricky, Riko. Kita semua ada. Oke, Tuhan berkati semuanya. God bless you all. Ya Pak Morris, sampai jumpa lagi Pak Morris. Hati-hati di Hati-hati jalan. Pak Morris di jalan. Besok pagi kita ketemu Pak Morris. Oke, sip, mantap. Sabtu depan kan? Ya, Sabtu depan kita ketemu ya. Itu tatap muka, tapi besok pagi kita masih ketemu lagi. Datang ya. Oke, sip, mantap. Tuhan berkati Pak Morris. Hotelnya kapan? God bless you all. God bless you all. Bye-bye. Tanggal 12 ya. Desember. Ya.